Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Primen kabari kakang sedulur, semoga selalu sehat walafiat. Sebelumnya saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Karena ada pepatah mengatakan Sawadikap miru kiarap khap, yang artinya tak kenal maka tak sayang. Oke, perkenalkan nama saya Raihan dan selamat datang di Victoria Review. Dan kali ini saya akan merekap alur cerita dari film Army of the Dead. Army of the Dead ini adalah film mayat hidup asal Amerika Serikat garapan sutradara Zack Snyder dan diproduksi oleh The Stone Quarry serta didistribusikan oleh Netflix pada tahun 2021 dengan mengeluarkan anggaran 70 hingga 90 juta dolar, berdurasi kurang lebih 2 jam 20 menit. Film ini dibintangi oleh Dave Bautista, mantan pegulat WWE yang juga telah memainkan banyak film-film terkenal lainnya, diantaranya Guardian of Galaxy pada tahun 2014 dan juga My Spy pada tahun 2020, dan tentunya Army of the Dead yang tidak kalah seru. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Victoria Review. Kekacauan ini berawal dari makhluk buas yang hendak dibawa ke suatu tempat oleh pasukan militer yang kelak akan dikenal dengan nama Zeus. Film ini berpusat pada tim yang dibentuk oleh Scott Ward untuk melakukan perampokan besar di Las Vegas. Bukan perampokan biasa, mereka harus menghadapi ratusan mayat hidup yang telah menginvasi kota tersebut dan menjadikannya kota mati. Perjalanan mereka semakin menantang dengan adanya zombie alpha, jenis zombie yang lebih cerdas. Oke, tak usah berlama-lama, mari kita langsung saja ke TKP. Ceritanya bermula dari para anggota militer berkode Four Horsemen atau 4 penunggang kuda, membawa sebuah paket di dalam peti kemas menuju ke suatu tempat dengan penjagaan penuh. Di waktu yang sama pula terlihat sepasang suami istri yang baru saja menikah sedang menikmati indahnya duniawi di dalam mobil. Di sisi lain, 2 pengawal di mobil depan sedang sibuk membicarakan apa yang mereka bawa, sehingga kenapa harus dijaga ketat oleh para anggota militer. Sedangkan pasangan kekasih tadi masih asik menikmati indahnya duniawi, sehingga membawa arah mobil ke tengah, bahkan hingga ke lawan arah. Akibat ketidakfokusan itu membuat mereka mengalami kecelakaan. Mereka menabrak mobil pasukan militer Four Horsemen di barisan kedua setelah mobil barisan pertama menghindar dan selamat. Begitulah kalau asik sendiri. Pada ledakan akibat kecelakaan tersebut, peti kemas yang diangkut terpental ke tengah jalan. Keadaan menjadi memburuk berjalannya waktu membuat salah satu anggota militer harus menghubungi bagian pusat untuk melaporkan keadaan. Penunggang kuda, bagaimana muatan? Serga suara dari bagian pusat. Muatan rusak dan tampak terbuka di tengah jalan, balasnya. Pihak pusat menyuruh mereka menjauhi tempat tersebut. Belum sempat menjauh, sesosok makhluk keluar dari dalam peti yang rusak dan terbuka. Makhluk dengan perawakan kekar bertubuh manusia itu adalah mayat hidup yang berbahaya. Kemudian, tanpa bisa dihindari lagi, anggota 4 penunggang kuda seketika dibantai. Hingga menyisakan 1 anggota yang menghubungi bagian pusat dan 1 lainnya yang juga terluka parah. Melihat anggota yang lain telah dibunuh oleh 1 makhluk ini, mereka berdua menjauh. Sesaat dikiranya cukup, keadaan berkata lain, sekejap mereka diburu dan segera menyusul teman-temannya yang lebih dulu dieksekusi. Tak lama, anggota militer yang dibunuh tadi bangun kembali menjadi pasukan mayat hidup yang bisa dipanggil dengan zombie. Sambil memandang bersama ke arah kota yang nantinya akan mereka invasi. Dan dalam sekejap keadaan kota yang dapat kita ketahui itu adalah kota Las Vegas, yaitu kota padat yang terletak di negara bagian Nevada. Kota resort yang cukup besar yang terkenal secara internasional untuk industri perjudian, perbelanjaan, dan hiburan. Tak butuh waktu lama, kota itu sudah menjadi tempat yang kacau balau, serta bertambahnya koloni zombie karena sudah tergigit. Sampai pada makhluk yang keluar dari peti itu memandang patung Zeus, yang membuat ia dijuluki Zeus sang pemimpin mayat hidup. Seiring bergeraknya wabah ini,
Terdapat juga kelompok pemberani yang mencoba membantu. Mereka bersama-sama memecahkan masalah ini. Di antaranya ialah Scott yang diperankan oleh Dave Bautista serta Maria Krause yang akan menjadi tokoh pendamping Scott. Dari aksi bombardir menggunakan pesawat hingga aksi kejar mengejar dan menolong bermacam masyarakat yang terperangkap di antara lautan mayat hidup yang cukup meramaikan adegan di awal-awal film ini. Sampai pada ide untuk menahan para zombie adalah dengan menutup akses jalan para zombie dengan membatasi wilayah Las Vegas dengan peti kemas yang ditumpuk setinggi 3 bagian dan mengelilingi tempat zombie tersebut bermukim. Scene berlanjut di sebuah resto tempat Scott bekerja, yang dimana pekerjaan tersebut sangat jauh berbeda saat dulu membunuh zombie. Sedangkan berita di TV menginformasikan tentang pemerintah yang mengambil kesimpulan untuk memusnahkan zombie di Las Vegas dengan menjatuhkan nuklir berdaya ledak rendah. Kemudian, pria bernama Tanaka bersama anak buahnya datang ke toko Scott bermaksud untuk menawarinya bisnis. Tanaka hendak merekrut pria berbadan besar yang dahulu pernah menyelamatkan Menteri Pertahanan di kepungan para zombie. Ia mengajak Scott untuk bekerja sama untuk membobol berangkas berisikan uang $200 juta di bawah Las Vegas Strip Casino yang akan dibom nuklir dan hanya memiliki waktu 96 jam saja. Dengan perjanjian imbalan $50 juta untuk Scott dan tim yang nantinya akan mereka bentuk. Percakapan diakhiri dengan pertanyaan yang belum sempat Scott iakan dan diberikannya peta cetak biru untuk berangkas yang nantinya akan mereka bobol. Kemudian latar berpindah pada kamp karantina Mekaran Las Vegas yang sedang sibuk untuk mengevakuasi ke daerah aman. Di dalamnya diperlihatkannya Kate Ward, yaitu anak perempuan dari Scott yang menjadi relawan di tempat itu. Saat itu Geta yang menjadi salah satu anggota dari camp sibuk berdebat tentang keinginannya pergi keluar sembari menunjuk ke arah Coyote, sang penunjuk arah dari dalam tembok. Ia bersikeras untuk masuk dan berharap mendapatkan uang dari dalam untuk memenuhi kebutuhannya dan anak-anaknya yang nantinya pasca evakuasi bisa dipergunakan. Namun dengan keras ditolak oleh Kate karena terlalu beresiko. Sampai pada akhirnya mereka didatangi oleh penjaga bernama Theo yang sempat ikut campur dan menekan mereka. Ia mengatakan bahwa salah satu dari mereka telah terinfeksi dan tidak ada yang meragukan hal tersebut. Scene dilanjutkan dengan gambaran mimpi buruk Scott di mana dulu ia membunuh istrinya yang berubah menjadi zombie. Di depan Kate yang membuat ia terbangun dan menjatuhkan medalinya di atas meja. Saat itu pula ia akhirnya menerima tawaran dari Tanaka dengan menelponnya. Tanaka menyuruhnya agar menyiapkan tim untuk membantunya. Tim terpusat pada pilot helikopter dan peretas berangkas. Telepon ditutup setelahnya dan gambaran Tanaka dengan para pejabat berseragam. Perekrutan pertama yang didatangi Scott adalah Maria Krause, rekan satu tim yang pernah berjuang bersamanya dulu. Ia dijadikan orang yang akan dipercaya penuh terkait misi kepergian mereka. Dari $50 juta, Maria dan Van der Rohe membagi setiap orangnya $15 juta dan $5 juta akan dibagi ke yang lain. Perekrutan kedua adalah Van der Rohe, yaitu sahabat yang dulu berjuang juga. Bila kalian ingat, ia adalah pembunuh zombie dengan bersenjatakan gergaji mesin besar. Tim berikutnya ialah pilot helikopter Mariana Peters. Tampilan pilot sudah jelas dari penampilannya. Tawaran Scott untuk bergabung tanpa basa-basi langsung diiyakan oleh Peters karena mendengar uang yang ditawarkan sebesar $2 juta. Orang berikutnya yang ditemui adalah Mikey Guzman. Tak asing terdengar oleh Scott, ya, sebab ia memang seorang aktivis dunia maya yang sibuk membuat konten terkait pembunuhan mayat hidup untuk sekedar bersenang-senang. Diplomasi dengan Guzman tidak perlu memakan waktu yang lama. Tawaran $500.000 cukup untuk memastikan ia bergabung dalam tim. Potret toko berangkas dan toko kunci Gwendoline sudah cukup menyimpulkan untuk anggota berikutnya, yaitu orang yang dapat dipercaya membongkar harta karun di tengah lautan mayat hidup nantinya. Sembari memperlihatkan cetak biru dari berangkas yang akan dibongkar oleh Dieter,
Ia ditawari uang sebesar $250.000. Kekaguman Dieter pada dunia kunci mengunci membuatnya cukup tertarik pada ekspedisi ini. Dari semua tukang kunci di dunia, apakah aku peluang terbesarmu untuk membukanya? Sergah Dieter dengan perasaan bangga. Belum sempat dijawab oleh Scott, ia menjawabnya sendiri dengan kerendahan hati, aku bisa mengangkatnya. Anggota ke-6 telah resmi bergabung, juga sebagai orang terpenting dalam perjalanan ini. Scott saat ini sedang mempersiapkan diri dan ia pasti mempersiapkan senjata yang akan dipakainya nanti. Begitu juga dengan vendor yang sibuk menggali harta pembunuh zombinya di suatu tempat. Ia mempersiapkan dirinya dan gergaji mesin besarnya dulu yang pernah menemaninya. Di samping itu Maria tersenyum sembari melihat senjata yang telah lama tak ia gunakan. Kesenangannya terhadap persenjataan sangat nampak jelas. Lanjut cerita dengan pertemuan dengan Tanaka, memperkenalkan seluruh anggota yang berhasil dikumpulkan oleh Scott. Kemudian Tanaka yang memperlihatkan gedung dalam bentuk miniatur yang nantinya akan mereka masuki. Mereka harus masuk melalui darat dengan berjalan kaki karena larangan menggunakan pesawat di area tersebut. Namun Tanaka bilang bahwa ada helikopter yang terdapat di atap gedung yang bisa mereka gunakan untuk membawa uang $200 juta tersebut. Scott memberikan arahan, apapun jenis zombie sasarannya adalah otak. Zombies, shamblers, the undead, whatever you want to shoot it in the brains. That's simple. Any questions? Setelah melewati mayat hidup, mereka akan sampai ke kasino Vegas Bli. Di saat itu pula, Demon, teman dari Guzman, keluar dari tim karena takut. Lalu perintah Scott agar mereka bersiap untuk berangkat jam 6 nanti. Sebelum mereka pergi, datanglah Martin, anak buah Tanaka yang lain, yang menjelaskan akan ikut membantu karena sangat paham gedung tersebut. Namun wajahnya tampak mencurigakan, dan ia pun ikut bergabung dalam tim. Tanaka sempat menanyakan, sudahkah mereka pikirkan cara untuk masuk? Ia jawab Scott dengan yakin. Kemudian Scott menemui Kate di pusat karantina. Ia ingin berbicara mengenai misi masuk Las Vegas. Walaupun sedikit ada perdebatan dan penolakan, akhirnya Kate setuju atas tawaran ayahnya tersebut. Di lain tempat, Geta dan dua temannya sedang bersiap menemui sang koyote dan tidak menghiraukan peringatan dari Kate sebelumnya. Dan berbicara dengan koyote agar tetap masuk. Scene langsung berpindah pada Dieter yang berlatih menembak. Namun vendor masih saja meremehkan kemampuan dari sang peretas berangkas ini. Dan Kate pun datang membawa bus untuk menjemput mereka. Di sini tugas Kate adalah mengantar mereka ke pusat karantina karena tidak sembarangan orang bisa masuk. Perjalanan mereka ke karantina dimulai. Ketidakcocokan antara Chamber dan Martin terlihat di dalam bus karena Martin mencoba mengobrol dengan Chamber dan Chamber merasa tidak memiliki kesan baik terhadap Martin. Kemudian mereka pun bertemu dengan Coyote untuk mengantar mereka ke dalam. Lalu Kate pun meninggalkan tempat tersebut untuk kembali ke pusat karantina dan terkejut setelah mengetahui bahwa Gate benar-benar masuk ke dalam Las Vegas. Seketika dan tiba-tiba Kate datang kembali memukul keras Coyote karena telah mengizinkan temannya itu untuk masuk ke dalam. Keadaan itu membuat Kate memutuskan untuk ikut masuk ke dalam Vegas agar menjemput Gate dan yang lain untuk mengembalikan mereka dengan anaknya. Namun Scott melarang hal tersebut karena ikut masuk ke dalam bukanlah pilihan yang bagus. Walaupun sempat ditentang, namun Scott akhirnya mengizinkan dengan syarat tidak boleh mengacaukan rencana dan tetap pada aturan. Sebab mereka juga memiliki keluarga dan apabila ia mengacau, maka mereka semua tidak akan pernah bertemu lagi dengan keluarganya. Saat keberangkatan akan dilakukan, Coyote melihat Cummings, yaitu penjaga yang berada di karantina tersebut, lalu mengajaknya untuk ikut dengan imbalan uang sebesar $20.000. Keberangkatan akan segera dilakukan dan setiap orang membawa jerigen merah untuk bahan bakar helikopter nantinya. Peti kemas pun dibuka oleh Coyote. Pemandangan tumpukan mayat terlihat di sekitarnya. Dieter seperti biasa dengan kebingungannya dan di tempat lain Guzman dan Chamber sedang asik mengabadikan foto di tumpukan mayat tadi.
Dilanjutkan dengan perjalanan, Martin, kepala keamanan Tuan Tanaka, menanyakan Coyote terkait pengetahuannya tentang mayat hidup yang ada di sini. "Aku tahu banyak tentang keadaan di sini," ucap Coyote yang memiliki nama asli adalah Lily. Tiba-tiba terdengar suara misterius yang entah datangnya dari mana membuat mereka sembunyi di balik mobil. Tanpa mereka duga muncullah seekor harimau zombie penjaga teritori yang sudah membusuk dan disebut dengan nama Valentine.